Kembali bertemu dalam video pembelajaran untuk sekolah menengah atas mata pelajaran ekonomi kelas 10 tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah membahas atau mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, membedakan antara benda dan jasa. Keempat, menjelaskan jenis-jenis benda. Dan yang kelima, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dari pembahasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan manusia juga memiliki keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, kepentingan, dan tujuan. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia yang banyak jenisnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Contohnya adalah kebutuhan manusia terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan terhadap barang-barang pelengkap. Contohnya adalah perabot rumah tangga. Kebutuhan sekunder ini akan dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Contohnya adalah mobil, apartemen, kapal pesiar, jet pribadi. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Di sini dibedakan ada 2, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan per orang atau per individu. Kebutuhan seorang petani antara lain cangkul, traktor, pupuk, obat-obatan, bibit. Sedangkan kebutuhan seorang guru adalah materi pendukung untuk menyampaikan pelajaran, kemudian membutuhkan laptop, membutuhkan spidol, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok, kebutuhan yang diperlukan, yang dibutuhkan sekelompok masyarakat secara bersama-sama. Contohnya adalah taman kota, jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan gedung sekolah. Kebutuhan manusia yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Di sini dibedakan, yang pertama adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat sekarang. Contohnya pada saat sakit diperlukan obat, pada saat lapar dibutuhkan makanan. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan masa depan, kebutuhan yang akan dipenuhi pada saat hari depan. Contohnya adalah menabung untuk hari tua. Yang keempat adalah kebutuhan menurut sifatnya.
dibedakan menjadi kebutuhan jasmani, kebutuhan yang diperlukan secara fisik. Contohnya adalah pakaian, makanan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang dibutuhkan secara psikis. Contohnya adalah hiburan, kemudian tamasya, siraman rohani dari masing-masing agama. Kebutuhan manusia yang macamnya banyak sekali, bermacam-macam, diperlukan barang dan jasa. Barang dan jasa ini berbeda. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik, sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk fisik tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dibedakan antara lain. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Dibedakan ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya adalah pesawat, handphone, makanan, baju, sepatu, dan seterusnya. Yang kedua adalah barang bebas atau barang non-ekonomi. Untuk mendapatkannya, manusia tidak membutuhkan pengorbanan, diperoleh secara cuma-cuma atau gratis. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit adalah barang apabila melebihi dari yang dibutuhkan akan mendatangkan musibah atau malapetaka. Contohnya adalah air akan menimbulkan musibah, bencana banjir, dan api apabila melebihi dari yang dibutuhkan akan menimbulkan kebakaran. Yang kedua, barang berdasarkan kepentingannya. Ada barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang permintaannya akan dikurangi pada saat pendapatan mengalami peningkatan, dan sebaliknya. Apabila tingkat pendapatan mengalami penurunan, permintaan terhadap barang ini meningkat. Contohnya adalah sandal jepit, barang bawang tiruan, atau barang-barang bekas. Yang kedua adalah barang esensial, barang yang sangat dibutuhkan, barang yang permintaannya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebagai contohnya adalah beras. Yang ketiga adalah barang normal. Barang yang permintaannya akan meningkat apabila pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Contohnya adalah pesawat, handphone, pakaian, dan sepatu. Yang keempat adalah barang mewah, barang yang memiliki harga yang sangat tinggi atau mahal. Barang ini biasanya untuk gengsi atau prestise. Contohnya berlian, kapal pesiar, apartemen. Yang ketiga adalah barang berdasarkan cara penggunaannya. Barang berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi barang pribadi. Barang yang digunakan secara individu atau barang yang dipakai secara pribadi, contohnya pesawat, handphone, atau sepeda motor. Yang kedua adalah barang publik. Barang-barang ini dipakai secara bersama-sama oleh masyarakat. Contohnya adalah jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, taman kota. Yang keempat adalah barang atau benda berdasarkan hubungannya dalam pemakaian. Misalnya adalah yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang di dalam pemakaiannya dapat saling menggantikan. Contohnya bahwa nasi adalah sebagai makanan pokok digantikan dengan roti, dengan mie, dengan ubi, dengan sagu. Kemudian yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang di dalam pemakaiannya
dapat saling secara bersama-sama, misalnya antara kompor gas dengan gas LPG, jarum dengan benang. Yang kelima adalah benda atau barang berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah ini barang yang belum mengalami proses produksi. Contohnya adalah misalnya sebelum bahan-bahan untuk membuat kue bolu terdiri dari tepung terigu, susu, keju, mentega, bubuk coklat, telur. Ini merupakan barang-barang bahan mentah. Kemudian barang setengah jadi, barang yang sudah melalui proses tertentu. Misalnya adalah adonan kue bolu. Jadi dari bahan-bahan tadi dicampur, diaduk menjadi barang setengah jadi. Selanjutnya yang ketiga adalah barang jadi. Adonan kue bolu tadi setelah di oven akan menjadi kue bolu yang siap untuk dinikmati, menjadi barang jadi. Yang keenam adalah barang berdasarkan bentuk dan sifat. Di sini dibedakan ada barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang pemakaiannya memiliki jangka waktu yang lama atau panjang. Contohnya adalah gedung pabrik, mesin-mesin di dalam pabrik. Yang kedua adalah barang bergerak. Barang bergerak yang memiliki pemakaian dalam jangka yang pendek. Contohnya adalah BBM sebagai bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi di dalam perusahaan. Nanti pada saat proses produksi itu berlangsung, BBM-nya akan menjadi habis dan tidak ada lagi. Yang selanjutnya kita akan membahas bahwa barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia memiliki kegunaan. Kegunaan suatu barang bagi manusia dibedakan menjadi yang pertama adalah kegunaan bentuk. Suatu benda atau barang akan mempunyai nilai guna yang tinggi apabila sudah mengalami perubahan bentuk dari papan kayu dibentuk menjadi kursi, menjadi meja. Kursi dan meja memiliki nilai guna yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Yang kedua adalah kegunaan tempat. Suatu benda atau barang akan mempunyai nilai guna yang tinggi apabila sudah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya pasir dari pantai dibawa ke kota dapat dipakai untuk bahan bangunan. Yang ketiga, kegunaan waktu. Suatu benda atau barang apabila digunakan pada waktu yang tepat akan mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Misalnya payung akan sangat bermanfaat apabila dipakai saat musim hujan. Yang keempat adalah kegunaan kepemilikan. Suatu benda atau barang akan mempunyai nilai guna yang tinggi apabila sudah dimiliki. Contohnya adalah pesawat, handphone, atau payung apabila sudah dibeli dari toko dapat digunakan atau sangat berguna bagi pemiliknya. Di dalam masyarakat memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dan individu yang lain seringkali terdapat perbedaan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di kutub membutuhkan barang-barang yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Salah satu contoh adalah pakaian. Pakaian untuk masyarakat yang tinggal di kutub adalah pakaian-pakaian yang tebal yang memberikan kehangatan. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tropis
membutuhkan pakaian-pakaian yang berbahan katun, membuat nyaman, tidak membuat panas. Yang kedua adalah pendidikan. Dengan tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya jenjang S1 atau di perguruan tinggi memiliki kebutuhan yang berbeda untuk jenjang sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Yang ketiga adalah agama. Dengan agama yang berbeda, memiliki kebutuhan antar pemeluknya juga berbeda. Contoh, umat Muslim pada saat menjalankan ibadah agamanya membutuhkan peci, kain sarung, mukena, dan sajadah. Yang keempat, adat istiadat atau budaya. Adat istiadat atau budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat membedakan kebutuhan di antara mereka, misalnya dalam hal upacara-upacara keagamaan atau upacara pernikahan atau perkawinan. Yang kelima adalah tingkat peradaban. Dengan masyarakat yang makin modern memiliki kebutuhan yang makin beragam, baik kualitas maupun tuntutannya sangat berbeda dengan masyarakat yang memiliki tingkat peradaban yang primitif. Demikianlah materi yang boleh disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian.